Shalom, selamat malam semuanya. Ya, jadi hari ini memang agak sedikit spesial karena kita akan mendengar beberapa kesaksian dari teman-teman yang ikut School of the Word yang angkatan kedua. Nah, perlu diingat bahwa kalau kita berjalan tidak berpegang pada kebenaran firman, itu sangat berbahaya. Amin. Anda harus ngerti firman ini utuh, saudara. Ya, jadi sharing hari ini saya namakan The Grand Journey atau perjalanan yang agung, karena pada dasarnya Anda dipilih memang untuk menikmati perjalanan ini. Amin. Ya, memang bukannya mudah, saudara, tapi tidak repot karena engkau kalau kita semua setuju dan sadar untuk nempel sama Tuhan terus, kita akan menikmati tadi itu, saudara. You are my champion. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan kita manusia, itu kerennya luar biasa, saudara. Cuman kadang-kadang, saudara, kita ini kesadaran untuk ngerti dan benar-benar aware dan benar-benar mengalami yang hebatnya ini, saudara. Ini kadang-kadang terganggu terus. Ya, yang ganggu siapa? Ya tukang tipu, saudara. Ya. Nah, masalahnya iblis sebagai tukang tipu ini seringkali orang itu tidak sadar kalau dirinya ditipu, sampai setelah dia tertipu baru dia sadar dia ketipu. Betul nggak? Ya, saudara, berapa banyak saudara di di dunia sekitar saat ini tuh orang sampai kesedot duitnya gara-gara ditipu, saudara. Ya, lewat segala macam caranya. Nah, tapi kalau dia sadar bakal ketipu, ya dia nggak akan ketipu. Betul nggak? Betul ya? Nah, saya cuma selalu bisa mengingatkan kita semua, siapapun saudara, termasuk saya. Kita harus aware kebenaran itu mutlak, saudara. Ya, jangan gampang ketipu, saudara. Karena tukang tipunya terlalu lihai, ya terlalu licin. Saya rasa kalau kita ngomong jujur masing-masing, ya kita pasti mengalami lah, saudara. Namanya ketipu sama setan itu. Betul betul. Ya saya berdoa supaya kita jangan jangan gampang-gampang tertipu, saudara. Karena musuh kita ini keterlaluan. Nah, baiklah kita lihat, saudara, perjalanannya atau journey, saudara, bagian A tentang penciptaan yang agung, saudara. Ya, ini bicara tentang kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya. Kemudian Allah berkata, mari kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita, supaya menjadi seperti kita. Soalnya saya kasihi, marilah kita menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan menurut gambar kita, supaya menjadi seperti kita. Biarlah mereka memerintah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang ternak, atas binatang yang merayap di tanah, dan atas binatang-binatang liar. Saudara, ciptaan pertama, maksudnya manusia sebagai ciptaan tertinggi ini dikasih kuasa untuk memerintah ini, saudara. Untuk mengelola semua ciptaan.
Saudara yang saya kasih, saya berdoa supaya setiap Anda dan saya bisa ngerti kebenaran ini. Dan tidak hanya mengerti, tapi mengalaminya dan menjalaninya. Ya, 27, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu, sorry, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka. Dalam gambarnya sendiri yang indah, dia menciptakan mahakarya. Iya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. 28, dan Allah memberkati mereka dalam kasih-Nya dan berkata, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan setiap makhluk yang hidup di bumi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lihat baik-baik, saudara ini. Ya, kalau Anda lihat ini, Anda bisa tahu bahwa pada dasarnya yang diciptakan Tuhan itu adalah mahakarya, yaitu kita semua. Laki-laki dan perempuan. Segambar dan serupa dengan dia. Tapi kita sering dengar sekarang ini, bagaimana gender ini dibalik-balik nggak karu-karuan, saudara. Siapa ulahnya? Ya tukang tipu itu, saudara. Tujuannya apa? Pengen ngacak-ngacak semuanya, saudara. Supaya ciptaan yang mahakarya ini rusak total. Ya, Anda bisa bayangkan, ketika mahakarya ini dihancurin, ya, maka semuanya rusak total, saudara. Ya, saudara lihat alam semesta sekarang, bisa slide turun, Ernie. Ya, bagaimana cuaca ini sedang kacau balau seluruh dunia, betul? Ya, bahaya kekurangan pangan itu udah di depan mata katanya. Ya, global warming, saudara. Kenapa? Karena keseimbangan alam semesta hancur total, saudara. Gara-gara apa? Keserakahan manusia. Anda lihat ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia begini hebatnya, laki-laki dan perempuan. Bagaimana semua ciptaan yang lain yang mendukung untuk manusia hidup dengan baik itu juga dihancurin. Padahal pada saat itu, saudara, kejadian 1 ayat terakhir itu bilang, Tuhan melihat ciptaannya semua baik dan sungguh amat baik. Saudara yang saya kasihi, rencana iblis, saudara, rancangannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan itu total, saudara. Ya, identitas manusianya dihancurin, akibatnya kuasanya hilang, alam semestanya juga dihancurin. Terus gimana, saudara? Halo, saudara yang saya kasihi, ini waktunya Anda dan saya untuk bangkit semua. Amin. Masing-masing take the risk. Ngambil risiko dan ambil peran, saudara. Ya, kita nggak mau, saudara, anak-anak cucu kita ya nanti mengalami bumi yang makin nggak karu-karuan, betul? Ya memang banyak pro kontra, saudara. Tapi kalau kita lihat semua hal yang terjadi seperti ini dan terus kita mikir bahwa ya bumi akan semakin hancur dan sebagainya. Terus nanti yang muda-muda misalnya nih, yang semuda seperti Chandra, yang semuda seperti Samuel dan sebagainya, ya kan. Terus ya mikir, aduh, anak-anak kita nanti kasih tahu lah, jangan punya anak lah, ya, atau jangan menikah. Saudara ini melanggar kebenaran firman Tuhan, saudara. Betul?
Ini bahaya, saudara. Ya. Iblis itu ingin ngerusaknya itu secara total, saudara. Nggak sepotong-sepotong. Kita punya grand journey, dia juga punya grand rusak, saudara. Kenapa? Karena dia berontak. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dulunya dia itu ciptaan yang luar biasa. Tapi semakin sombong dan pengen jadi seperti Tuhan. Maka ketika manusia diciptakan dengan derajat ciptaannya sedemikian hebat, marah dia. Ini ngajak ancur-ancuran katanya. Ya, Anda lihat ya, jebakannya iblis ya. Lihat, saya ambil dari Genesis 2, 16, 17 dari versi Amplified. Ini untuk nerangin tentang pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, Anda lihat baik-baik, saudara ya. And the Lord God commanded the man saying, you may freely, unconditionally eat the fruit from every tree of the garden. Semuanya boleh, but only from the tree of the knowledge. Dari pohon tentang pengetahuan. Dalam kurung recognition atau pengenalan of good and evil, you shall not eat. Otherwise, on the day that you eat from it, you shall most certainly die because of your disobedience. Saudara, Tuhan bicara ini. Kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, Amplified nulis ditambahi recognition, saudara. Buah tentang pengenalan. Supaya dikenal baik. Saudara, Anda dan saya tidak perlu dikenal baik, karena pada dasarnya Anda itu baik. Setuju? Setuju sama saya, saudara? Ya. Dari mana saya bilang pada dasarnya kita baik? Karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi kalau Allahnya baik, kita pasti baik. Amin. Amin, saudara. Saya kasihi. Saya tidak berhenti berdoa supaya semua kita itu mengerti kebenaran ini. Bahwasanya kita diciptakan segambar serupa dengan Allah, bahwa kita ini maha karyanya. Amin. Saudara, ini adalah hukum yang Tuhan berikan. Tapi, apa kata iblis? Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kita lihat. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5, The Passion tulis, tetapi ular itu berkata kepadanya, kamu pasti tidak akan mati. Allah tahu bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang jahat. Saudara, Anda diciptakan itu tidak perlu untuk tahu ini, saudara. Tapi Anda diciptakan untuk selalu mengalami segala yang baik. Yang setuju katakan amin. Ya, coba slide-nya turun. Saya ajak Anda bayangkan ya. Semua ciptaan alam semesta itu Tuhan sendiri ngomong baik. Setuju ya? Nah, Adam dan Hawa ditaruh di situ. Saya mau tanya, mungkin nggak Adam dan Hawa mengalami yang tidak baik? Nggak mungkin. Setuju ya? Semuanya baik, saudara. Nah, iblis tahu, saudara. Ya, penghancurannya dimulai dari mana? Manusianya sebagai ciptaan tertinggi dihancurin. Kenapa? Karena dia yang berkuasa mengelola ini. Jadi kalau yang dikasih kuasa, yang ngelola ini baik terus, ya akan baik terus, saudara. Tapi kalau dibikin jahat, ya Anda tahu sendiri. Jelas ya? Halo? Ya.
Jadi makanya Tuhan ketika Anda dan saya dipilih dan Anda dipulihkan, Anda percaya Dia, kita diberikan kuasa, ya, otoritas menjadi anak Allah. Kuasanya dikembalikan. Dan kita jadi terang dan garam. Kenapa? Karena kita akan menerangi segala kegelapan. Amin. Semua yang nggak baik itu harus dilihat, dibuka, supaya semuanya jadi baik. Jadi yang tidak baik akan sirna. Halo. Makanya saudara, planning yang sedemikian hebat, itu diceglak saudara sama iblis. Dijegal saudara. Supaya hancur semuanya. Ya, kita udah dengar saudara beberapa negara maju yang penduduknya sudah mulai minus. Jadi jumlah yang berpulang sama jumlah yang lahir sudah mulai lebih banyak yang berpulang. Lama-lama ini akan turun terus, saudara. Kenapa? Karena penduduknya udah makin banyak yang tidak mau menikah, apalagi punya anak. Alasannya simpel, saudara. Karena pertarungan persaingannya begitu berat. Dan saya rasa sekarang dengan ditambah cuaca yang kayak gini, mereka juga makin ngeri, saudara. Ditambah lagi dengan penipuan-penipuan yang terjadi saat ini, di mana anak-anak, saudara, ya, mengalami juga tentang mental health, saudara. Sebenarnya, saudara, sebenarnya, ya, kalau semuanya menyadari ini dan kita melekat pada sumbernya, melekat sama sang pemberi hidup, sebenarnya semua tidak akan terjadi seperti ini. Saya berdoa, saudara, ya, supaya penghancuran total-totalan ini segera diberhentikan dan kita anak-anak Tuhan bangkit. Amin. Nah, yang jadi anak Tuhan juga harus sadar, saudara. Ya, jangan terus kepengennya pulang kampung aja gitu loh. Ya, kalau belum waktunya pulang kampung, Anda toh juga belum dikasih boarding pass kan? Ya, saudara, waktunya sudah saat ini sudah semakin krusial. Anak-anak Tuhan semua harus bangkit. Amin. Karena setiap Anda itu punya tugas, punya tanggung jawab masing-masing. Sekecil apapun itu. Saudara, akibat dari kejatuhan dosa ini, Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan opininya Allah. Jadi kemuliaan ini bahasa aslinya itu doksa nulisnya, bahasa Yunani. Salah satu arti dari doksa itu adalah opini. Ya, opini atau rancangan Tuhan atas manusia, atas orang. Jadi ketika Tuhan menciptakan itu, dia sudah membayangkan grand design-nya, mahakaryanya ini. Tapi dihancurin. Sehingga kalau grand design-nya hancur semua, saudara, maka grand journey-nya juga hancur semua. Tapi puji Tuhan, saudara, Yesus datang. Amin. Bulan depan kita merayakan Natal. Ya, saudara, ya, bulan depan kita merayakan Natal. Tolong catat tanggalnya, jangan sampai Anda miss ini. Karena kita akan Natal onsite, 18 Desember. Hari Senin, ketiga. Ya, kita akan Natal onsite. Saudara saya kasihi, ya, Yesus dikirim. Ya, tolong slide-nya turun lagi ya. Jadi saya mau jelasin, saudara ya, saya mau jelasin. Yesus dikirim itu karena begitu besar kasih Allah. Untuk memberikan apa? Hidup, hidup yang kekal. Hidup yang seperti apa? Hidup yang punya kualitas, saudara. Bukan asal hidup. Amin. Hidup yang mengalirkan kehidupan juga buat orang lain.
Saudara, begitu banyak orang sekarang sudah harapan tuh hilang. Anak-anak kecil, saudara SD bisa nulis. Dengan segala curhatannya, di ujungnya mereka bisa nulis gini, should I die? Apakah aku harus atau boleh mati? Saudara lihat ya, kita hidup itu Tuhan yang kasih, setuju? Amin. Masa terus dengan gampang ngomong, ya udahlah, nggak usah hidup lagi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi, Kristus memang dipilih dan dikirim ke bumi, ya, untuk beresin ini semua, saudara, supaya ditebus dan dipulihkan. Dan ketika pemulihan itu terjadi, itu tujuannya hidup di dalam kuasa yang sama, dengan standar yang sama, dengan identitas yang sama, segambar serupa untuk berkuasa, dengan standar yang sama, yaitu mahakaryanya. Nah, untuk ini, saudara, maka ketika Nikodemus sebagai ahli agama bertanya malam-malam kepada Yesus, Yesus jelasin, ya kan, kamu harus lahir kembali. Kenapa? Karena standarnya manusia yang diciptakan Tuhan itu adalah standar di mana supranatural itu menjadi natural. Kenapa? Saudara, bagaimana Anda bisa berkuasa atas seluruh alam semesta kalau Anda tidak punya kuasa supranatural? Amin. Ini kita lagi terus belajar, saudara, lebih lagi. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang sama Nikodemus, kamu tidak bisa mengalami itu kalau nggak lahir kembali. Yohanes 3 ayat 5 dan 6 berkata apa? Yesus menjawab, aku mengatakan kebenaran kekal. Ini kebenarannya kekal. Kecuali engkau dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak akan pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Lihat, saudara. Dilahirkan dari air dan roh. Kamu tidak pernah masuk ke dalam dimensi kerajaan Allah. Karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal-hal jasmani, tetapi alam roh melahirkan kehidupan supernatural. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya mau bilang saudara ya, jadi sharing dari Kesia minggu lalu itu luar biasa, saudara. Ya, bagaimana menjadi seperti anak kecil lagi. Karena apa? Karena kita sebagai manusia harus terbiasa dengan standar lahir baru ini, dengan standar lahir baru yang ini, ya, yang berada di dalam dimensi kerajaan Allah itu harus terbiasa jadi anak kecil lagi karena pola pikirnya berubah, saudara. Kenapa perlu kenapa perlu dilahirkan dari air dan roh? Kenapa sampai ditulisin karena alam jasmani hanya dapat melahirkan hal jasmani? Karena kenyataannya, saudara, hidup kita itu adalah yang natural itu hanya di bawah 10%. Tapi yang 90% itu ada di supranatural. Dari mana? Yesus ngomong di Yesaya 55, saudara. Ya, rancanganku dan rancanganmu atau kepikiranku dan kepikiranmu itu seperti tingginya langit dan bumi. Betul? Jauh, jauh, saudara, jauh. Karena Tuhan lihat dari sisi kekekalan, dari sisi semua supranatural. Dan dia sendiri bilang, semua rancanganku ini pasti jadi, pasti digenapi. Lah kalau kita cuma merayap di bawah, saudara, di natural terus ya buyar, saudara, urusan. Ya, bukan the grand journey lagi, tapi normal journey. Atau journey biasa-biasa aja lah. Saudara nggak bisa bilang, Pak, saya nggak mau yang supernatural lagi. You cannot, you know. Kenapa? Karena Bapamu di surga yang memilih Anda dan saya, itu punya rancangan yang over. Nah, cuman untuk ngertiin itu susah memang. Nah, makanya perlu dilahirkan dari air dan roh. Karena apa? Karena alam jasmani hanya menggerakkan
hal-hal yang jasmani, hanya melahirkan hal jasmani. Ya, kita haus ya kita minum air. Tapi kalau kita minum air hidup seperti wanita Samaria itu, kita tidak akan haus lagi. Tapi terbalik, malah air itu akan menyumber dari dalam kita untuk melimpah keluar supaya orang lain minum dari kita. Amin. Saya tidak bilang bahwa terus kita jualan air minum, saudara ya. Bukan gitu, tapi saya mau bilang bahwa setiap omongan kita itu mengeluarkan air hidup, mengeluarkan pengharapan. Saudara. Nah, makanya kalau bicara tentang hikmat, Paulus nulis di dalam 1 Korintus 2 itu jelas sekali, saudara. Ya, kita sering dengar dan kita suka ayat itu, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati itu disediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Orang-orang yang nempel sama Dia, yang hidupnya maunya seperti Dia. Makanya saudara, Yesus bilang carilah dahulu dan kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya ditambahkan. Jadi manusia selalu diajarin untuk main di by produknya, produk sampingannya yang ditambahkan ini loh. Ini yang urusan jasmani. Tapi Anda diminta untuk mencari kerajaan Allah yang lebih tinggi dari semuanya ini. Amin. Ya. Nah, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, itu artinya apa? Ini semua yang ada di alam supranatural ini, saudara. Nah, makanya untuk ngerti ini, makanya dikasih Roh Kudus. Itulah 1 Korintus 2 itu bicara roh yang sama, roh yang punyanya Tuhan itu juga ada di dalam kita. Amin. Jadi dari sini Anda akan menjadi jawaban buat dunia ini. Setuju? Mungkin Anda nggak nyadar, Pak, saya nggak punya kontribusi apa-apa. Belum tentu. Kalau kita kerja tim, tiba-tiba Anda bilang, gimana kalau solusinya ini dicoba? Terus ada teman Anda, rekan Anda yang lain nyoba, dan ternyata berhasil. Nah, yang jadi masalah adalah apa? Kenapa ada seseorang yang menjadi trigger daripada ini semua? Kenapa nggak nyoba ini? Nah, ini kalau jujur ngomong ditanyain, biasanya orang yang bersangkutan bilang, kok kamu bisa tahu itu? Nggak tahu. Tiba-tiba keinget aja. Betul? Ini saya misalnya ngomong tentang Chandra misalnya. Di dalam kerja tim, tiba-tiba Tuhan ngasih ide. Jangan sungkan, jangan ragu. Take a step. Nggak cuma buat Anda. Belum tentu Anda yang menemukan solusi langsung. Tapi Anda menerangi supaya solusi itu terlihat secara bersama. Halo. Tapi ya akan lebih lebih nanti menuju lebih tinggi lagi, ya malah ngasih solusinya langsung, ya kayak Yusuf, kayak Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego, ya Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego itu mereka tidak duduk di kursi kerajaan, tapi setiap keputusan kerajaan mereka ikut campur sebagai tim ahlinya, betul. Jadi artinya apa? Kebijakan kerajaan itu mereka ikut campur. Nah ini yang saya kepengen, saudara. This is the grand journey, ya. Versinya The Message, saudara lihat. Ya, ketika Nikodemus ditegur sama si Yesus. Ya, omongannya enak nih, saudara. Jesus said, you are not listening. Yesus bilang, kamu ini tidak dengerin Nikodemus. Ya, bahasanya kita mungkin kamu tuh nggak mudeng. Let me say again, unless a person submits to this original creation. Lihat, saudara. Ya, kecuali seseorang ya nurut atau taat kepada penciptaan awal aslinya.
Gimana penciptaan itu dimulai? The wind hovering over the water creation. Bagaimana Roh Kudus itu melayang-layang di udara, yang melayang-layang di atas air yang gelap gulita, saudara. Bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudera raya. Dan Roh Allah melayang di atasnya. The Holy Spirit hovering. Tiba-tiba Tuhan ngomong, let there be. Jadilah. The invisible moving the visible. Rancangan grandisanya yang ada di dalam imajinasinya Tuhan itu dinyatakan langsung. Grek. Saudara. Nah, untuk itulah makanya Anda dan saya juga harus masuk ke dimensi ini, saudara. Ya kan? Ketika kita kacau balau, ya kan, manusia ditipu setan, kehilangan kemuliaan Allah, semuanya gelap gulita, nggak karu-karuan. A baptism into a new life. Sesuatu yang dari tidak kelihatan, itu akan menggerakkan yang kelihatan. Jadi kalau nggak masuk ke sini, nggak mungkin untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena di dalam dimensi kerajaan Allah, itu adalah alam roh secara total. Amin. Makanya Roma 14:17, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bahasa Indonesia oleh Roh Kudus, tapi bahasa Inggrisnya in the Spirit, di dalam Roh Kudus. Ya, when you look at a baby, it's just a body that you can look and touch. Kalau engkau lihat seorang bayi, seorang anak kecil, maksud saya, ya itu, engkau bisa lihat dan engkau bisa sentuh, ya. Tapi pribadinya, ya, yang ada di dalamnya, yang engkau tidak bisa lihat dan jamah, rohnya itu sudah menjadi a living spirit, roh yang menghidupkan. Nah, manusia tuh nggak tahu, saudara. Ketika dia makan, Adam dan Hawa, dia mikir, mana aku nggak mati kalau hidup sendiri. Nah, dia lupa yang mati itu rohnya. Nah, padahal roh ini yang menggerakkan seluruh kehidupan. Kebayang, saudara, kalau 90% kehidupan supranatural itu digerakkan oleh roh ini, rohnya dipadamkan, saudara, ya udah tinggal 10%. Ya. Dan iblis tahu, saudara, kalau udah tinggal 10%, udah nggak ada artinya. Cuman jadi kayak itu aja. Kayak wayang yang bisa diatur sama dia. Betul, betul. Tapi saya bersyukur sekarang kebangkitan anak-anak muda nyampe pada level ini, saudara, di mana Anda lahir baru. Makanya Kolose 3:10 bilang apa? Kita harus terus-menerus dilahirkan, dikenakan manusia baru terus. Supaya apa? Semakin tajam rohnya, semakin peka rohnya. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kerajaan Allah turun ke bumi, dan di bumi kehendaknya akan jadi seperti di surga. Nah, kemarin memang kami bikin School of the Word yang isinya dari siapa dia itu, kenapa siapa dia, karena kita diciptakan segambar serupa dengan Allah. Jadi patronnya adalah Tuhan. Kalau kita nggak ngerti Tuhan siapa, kita nggak akan ngerti kita ini siapa. Bukan dibalik, saudara. Jangan pernah memaksa kita, jangan pernah kita memaksa Tuhan berpikir seperti kita berpikir. Kacau balau, saudara. Kita harus belajar untuk ngerti dia berpikir. Amin. Ya. Jadi saya berdoa di dalam perjalanan kita ini terus-menerus diperbarui. Ini pengalaman roh. Terus terang, saudara, ya, anak-anak ini di sini tuh, rekan-rekan kita bikin acara Rise Indonesia, dan mereka memamerkan hasil karya lukisan, dan ada beberapa pameran instalasi seni. Ya, saya jujur, saya amazed, saudara. Tidak satu pun dari mereka pelukis. Boro-boro pelukis, kursus saja nggak pernah. Tapi ketika mereka melukis, saudara, yang terjadi apa? Bagaimana seorang mahakarya itu menciptakan karya. Can you see? Halo?
Masih sampai 17 kalau nggak salah pamerannya. Ya memang cuman tempat kecil, saudara, tapi the meaning is deep, very deep. Ya, bagaimana anak-anak Tuhan disuruh melukis, bukan disuruh ya. Mereka mencoba menuangkan ke dalam lukisannya, keluarnya aneh-aneh, saudara. Ya, keluarnya unik-unik. Ya, dan untuk ini Anda harus ngerti. Ketika the invisible move the visible, ketika yang di dalam ini menggerakkan yang di luar, maka terjadilah lukisan-lukisan itu terjadi. Amin. Saya bukannya mau memuji dari mulut doang, tapi saya percaya semua teman-teman yang kemarin sempat nengok pamerannya, semua setuju ya, luar biasa betul. Amin. Gak make sense, saudara. Ya karena pada saat Anda bergerak di supranatural, you don't make sense at all. Ya, Anda harus bergerak dalam sensenya dia doang. Oke, saya nggak berlama-lama karena saya harus serahin ke Esra untuk manggil beberapa yang mau kesaksian. Kita udah nggak sabar. Silakan, Esra. Thank you. Oke, yes, thank you, Beh. Oke, kita ada beberapa teman-teman yang sudah mengikuti School of the Word di batch yang kedua tahun ini. Em, ada banyak ya Cierni yang ikut kelasnya, cuman kalau semuanya disuruh testimoni hari ini, kita bisa sampai besok pagi. Jadi em, nggak semuanya, akan ada beberapa yang kita udah minta buat bisa share apa sih yang menjadi testimoni selama ikuti kelas, apa yang Tuhan ngomong, apa yang mungkin jadi highlight gitu ya. Dan yang pertama, aku minta kesediaan Kak Anggi. Em, Kak Anggi, siap? Oke, Halo, oke, yes. Langsung aja Kak Anggi, silahkan. oke, Shalom semuanya, selamat malam Pak David, Kak Victo, Ezra, dan semua Bapak Ibu yang ada di Zoom. Eh, Mungkin singkat aja karena memang waktunya juga dikasih singkat, tapi sebenarnya kalau mau dijabarkan bisa sangat panjang. Memang kalau aku mau sharing sedikit testimoninya adalah aku pernah sharing ke Ezra, aku nggak punya motivasi apa-apa di awal untuk ikut ini, hanya karena semua keluarga aku ikut dan aku ngerasa aku takut ketinggalan. Sesimpel itu aja. Waktu itu daftar, puji Tuhan suami aku juga eh, setuju karena memang istilahnya kan kita kan udah terbuka soal keuangan dan ini ada apa investasinya dan aku bilang aku mau ikut harganya segini dan dia langsung oke gitu. Artinya nggak ada kesulitan untuk aku join. Nah ternyata pas aku ngeliat modulnya, aku ngeliat waktunya, aku cuma bilang Tuhan aku nggak tahu bisa ikut atau enggak karena ini udah bener-bener jam tidurnya anak aku, ini aku pulang kerja dan pada saat itu aku handle anak aku sendiri. Tapi aku yakin nggak ada yang kebetulan dan di sini aku belajar banyak, terutama soal identitas yang mungkin beberapa kali Pak David selalu ngomong di sesi bahwa kita itu adalah mahakarya masterpiece-nya Tuhan yang istilahnya nggak ada ciptaan yang nggak berguna. Aku ada highlight di jurnal aku bahwa tidak ada ciptaan yang tidak berguna, sekalipun istilahnya mungkin kita masih terbatas. Karena memang kita terbatas, kita mungkin tidak bisa melakukan semua hal secara maksimal. Artinya pada saat aku mengikuti School of the Word ini pun juga sangat terbatas. Aku selalu izin sama Kak Victo untuk off cam, terus pada akhirnya aku ketiduran karena aku nenenin anak aku, terus akhirnya aku harus ngejar lagi besoknya untuk belajar lagi lewat rekaman. Tapi di sini aku dapat satu hal waktu itu Kak Keisha yang sharing dan memang aku dapatnya itu pada saat aku nonton recording soal penolong yang sepadan yaitu Hawa. Jadi di sini aku udah menjalani 2 tahun pernikahan dan berperan sebagai istri dan sebagai ibu. Artinya di sini Kak Keisha menekankan bahwa Tuhan itu menciptakan Hawa itu sebagai partner yang sepadan dengan Adam ketika dia diambil dari sisi hati. Sebagai life giver, itu satu hal yang oh iya, aku life giver. Artinya aku memberikan kehidupan dan di situ dijelaskan bukan hanya secara fisik kita mendampingi suami kita atau bahkan kita melahirkan seorang anak, memberikan generasi seperti mungkin tadi juga dijelaskan Pak David bahwa Tuhan rindu untuk kita multiple
untuk kita bisa beranak cucu, tapi di sini juga kita bisa memberikan atau mentransfer iman kepada suami kita atau kepada anak kita nanti, bagaimana mereka bisa mengenal dan bertumbuh bersama, mengenal Tuhan gitu. Artinya mungkin selama 2 tahun aku menjadi istri dan menjadi ibu, aku hanya fokus gimana caranya aku menjadi istri dan ibu yang tidak ada celahnya. Istilahnya aku harus kuat. Dan di sini juga sempat eh, Kak Kesha mention kalau dia memang belum menikah, artinya dia belum bisa melihat bagaimana posisi sebagai istri dan sebagai ibu. Tapi mungkin dari beberapa sharing atau beberapa hal yang dia dapat, bahwa di sini dia bilang menjadi suami istri itu tidak mementingkan diri. Itu ada di Kejadian 2 ayat 24. Bukan apa yang kita dapat, jadi ketika aku menikah sama suami aku dapat apa ya, kira-kira aku akan menjadi seperti apa ya. Jadi banyak tuntutan ketika menikah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengandalkan satu sama lain, karena kan kita satu tim. Dan jangan sampai attack enemy itu membuat assignment kita sebagai life giver itu hilang gitu. Artinya eh, ketika kita mengenal identitas, yang di awal aku bilang, kalau kita mengenal identitas kita tidak perlu pengakuan orang lain gitu. Artinya, oh iya dia ibu yang hebat, oh iya dia istri yang bijak, oh yang seperti ini. Itu tidak perlu selama kita membangun satu hubungan, kita engage, kita talking sama Tuhan, kita istilahnya punya satu hubungan yang intim yang membuat kita tuh nggak perlu pengakuan, karena kita sendiri sudah tahu kita itu identitas kita sebagai apa. Sama eh, ada nih istilahnya, Kak Kesha waktu itu bilang untuk para wanita, karena ini sebagai penolong artinya kita nggak boleh ambruk. Nah di situ aku langsung mengaminkan, oh ya amin, kita nggak boleh ambruk, artinya Tuhan berikan kekuatan kita sebagai pendamping, sebagai penolong, untuk membangun satu rumah tangga atau bahtera rumah tangga yang Tuhan percayakan. Jadi istilahnya, kalau aku dapat dari Reva itu, satu soal shocking, yang kedua rest. Artinya ketika kita mau rest, kita tahu Tuhan tuh mau apa. Bahkan ketika aku dalam kondisi yang paling rendah, waktu di jurnal awal aku tuh aku banyak sharing, di dalam jurnal aku bilang aku tuh lagi kacau balau. Kalau istilahnya Pak David tuh aku selalu ketawa setiap Pak David tuh bilang kalau kita mau Tuhan tuh ikut pikiran kita tuh pasti kacau balau. Artinya di situ aku benar-benar bisa bangkit lagi dan memberikan kekuatan, yang artinya kalau aku nggak ikut School of the Word, mungkin pada saat titik itu aku akan lari dan mencari hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu. Artinya Tuhan di sini coba jaga aku dengan, oh ya, ini satu perjalanan, bukan proses. Itu aku juga dapat di sesi-sesi awal bahwa perjalanan dengan Tuhan itu adalah bukan proses. Jadi Tuhan itu mendampingi kita dalam hidup kita dengan segala naik turunnya hidup kita, karena sebenarnya Tuhan itu selalu ada gitu. Dan yang paling penting terakhir itu stop mencocokkan semua ayat Alkitab dengan kondisi hidup kita yang nggak relevan. Jadi ketika kita baca Alkitab, kita harus tahu konteksnya, kita harus tahu apa maksud Tuhan, bukan ya itu sama ketika kita ngerasa kacau balau, kita nggak maksa Tuhan tuh untuk ngerti pikiran kita, tapi justru kita berusaha untuk ngerti ketika Tuhan izinkan ini terjadi apa sih maksudnya, yaitu dengan rest, dengan soaking. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berdarah-darah gitu. Eh, dan yang terakhir aku ada satu lagi. Oke. Hmm, ini. Aku kemarin sharing juga sama Ezra bahwa kita diberi kuasa bukan hak atas pekerjaan tangan Tuhan gitu. Artinya sangat powerful ketika Tuhan ngasih kita itu kuasa untuk mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan. Bukan kita berhak, oh iya saya sebagai anak Tuhan saya punya hak untuk ini, tapi justru kita yang punya power dan kuasa untuk melakukan. Artinya kita sangat powerful dibandingkan iblis, dibandingkan suara-suara yang istilahnya menghancurkan identitas kita, kepercayaan diri kita atau kepercayaan kita. Jadi memang dari School of the Word ini aku bisa menyimpulkan bahwa untuk kita tetap mengerti identitas kita sebagai anak Tuhan, apa yang menjadi assignment kita yang Tuhan kasih untuk hidup kita,
Dan terakhir tadi aku dapat dari Pak David bahwa setiap kita harus selalu berulang-ulang dipakaikan baju yang baru, dilahirkan lagi dari air dan roh, dan itu nggak cuma sekali, akhirnya artinya berulang-ulang supaya kita terus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu. Terima kasih. Terima kasih, thank you Kak Anggi buat testimoninya. Ya tadi mungkin satu hal yang aku highlight banget kayak tentang identitas itu ya, tentang maksudnya ketika kita udah nangkep tentang identitas kita, pandangan kita tentang kehidupan itu jadinya ada sesuatu yang berubah gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Anggi buat sharingnya. Selanjutnya kita mau dengar testimoni lagi dari Cisuli. Oke, Cisuli boleh silahkan langsung saja. Shalom semuanya. Thank you buat kesempatan yang dikasih sama Pastor David sama teman-teman tim. Benar seperti kata Kak Anggi ya, ini kalau mau semuanya nggak cukup waktunya gitu. Karena jujur setiap sesi itu saya pasti dapetin. Hampir setiap semua pembicara lah ya. Kak Victor, Kak Esra, Kak Kesha, Pastor David, semua saya pasti dapat. Cuma karena terbatasnya waktu, jadi ya dipersingkat. Jadi intinya saya benar-benar nggak tahu soal sekolah of the world ini. Jadi waktu yang Senin pas ada promo itu saya nggak hadir lah di acara Reva. Terus tiba-tiba pastor telepon WA gitu. Dan itu buat saya sama Jimmy itu hadiah anniversary kami yang ke-14 tahun. Ketika pastor bilang ini ada School of the World. Pas saya baru ke Tuhan saya mau ikut. Memang hari-hari itu Tuhan sedang proses saya sama suami gitu ya. Kami banyak mengalami pergumulan yang ya pokoknya cukup berat banget di akhir-akhir kemarin gitu ya. Dan Tuhan tuh sedang ngajar kami tuh untuk melekat sama Tuhan. Cuma saya agak kurang gitu. Gimana ya cara melekatnya ya. Kayak kagak ada yang bimbing gitu. Saya pas School of the Word ini masuk gitu kan. Dan di awal mulanya itu tentang melekat dengan Tuhan, abiding gitu. Jadi benar-benar kayak diteguhkan lagi sama Tuhan, dimantepin lagi sama Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau dari kamu gitu, dari kamu sama suami gitu. Saya waktu itu pernah cerita juga, saya lupa sama Kak Krisna atau sama apa ya, saya lupa lah waktu ada yang itu loh. Gitu. Saya pernah cerita, saya itu seorang pelayan yang pernah hidup tanpa sebuah binding dengan Tuhan. Jadi saya kayak ngandelin kekuatan sendiri gitu. Saya tahu melekat sama Tuhan, saya tahu Tuhan itu pokok anggur, tapi itu hanya sekedar di sini, di knowledge gitu. Saya lakuinnya ya, kadang saya lakukan, saya ada waktu saya lakukan, saya nggak ada waktu ya udah gitu. Tuhan ngerti lah ya, saya capek gini-gini, akhirnya saya kayak sendiri. Gitu. Saya berbuah dengan kekuatan sendiri, dan itu capek banget. Sampai saya dapetin kebenaran itu, dan itu thank you banget Pastor gitu ya. Itu bener-bener apa ya, jadi daging gitu. Bener-bener jadi rema, bener-bener udah cuma sekedar knowledge gitu. Yang dulu tuh cuma sekedar bahkan saya bisa ngajarin ke orang, tapi saya sendiri nggak melakukannya gitu. Tapi sejak hari itu apa ya, itu kayak bener-bener ini loh yang Tuhan mau. Jadi dari segala itu binding dengan dia gitu kan. Dan puji Tuhan sejak hari itu saya nggak apa ya, bener-bener masuk ke apa ya, tempat rahasia sama Tuhan. Dan disitulah saya benar-benar ngalamin Tuhan, saya dijamah Tuhan lagi, saya dipulihkan Tuhan lagi. Pokoknya benar-benar kayak ciptaan yang baru lagi gitu sama Tuhan gitu ya. Dan saya walaupun saya capek, walaupun kayaknya udah ngantuk, tapi ketika masuk ke tempat rahasianya Tuhan, itu kayak disegarkan kembali gitu sama Tuhan. Dan akhirnya di situ saya bisa mengerti yang apa ya, yang firman Tuhan bilang, eh, apapun yang kamu minta di dalam namaku, firmanmu di dalam aku tuh minta aja, pasti akan itu diberikan. Nah, saya mengerti kenapa ya, karena ada sukses itu. Karena frekuensi kita disamakan dengan frekuensinya Tuhan. Nah, kalau itu udah sama, ya pasti apa yang didoakan itu pasti akan Tuhan berikan. Jadi, wah itu benar-benar. Jadi abiding itu benar-benar mengubah hidup saya dan juga hidup suami gitu ya. Jadi itu yang pertama. Terus kedua tentang identitas, sama identitas, the masterpiece gitu. Balik lagi gitu, saya tahu saya ciptaannya Tuhan, saya spesial. Tapi balik ya itu cuma sampai di sini nih, di knowledge gitu. Tapi waktu pas pastor bilang you are the masterpiece, kamu tuh masterpiece Tuhan, ciptaan segambar Tuhan, itu kayaknya benar-benar ya gitu. Kayaknya kamu sulit, kayaknya Tuhan tuh ngomong sulit, kamu tuh masterpiece aku, kamu tuh bisa lakukan hal yang aku rancangkan buat hidup kamu gitu. Terus ingat banget kan biasa tuh selalu habis sesi kan tim Reva selalu bilang dibaca ulang lagi, direnungin lagi, di shopping lagi. Nah saya ambil yang Efesus ya, Efesus 2:10.
kamu tuh masterpiece-nya Tuhan, mahakaryanya Tuhan. Tuhan sudah punya rencana buat hidup kamu untuk melakukan hal-hal yang baik, dan setiap rencana Tuhan itu nggak akan pernah gagal. Dan ketika saya posting untuk ayat itu, uh, saya cuma nangis gitu. Kayaknya apa ya? Uh, Kalau saya benar-benar nangis gitu, kayak Tuhan tuh cuma mau nunjukin, Tuli tuh kamu bisa gitu sama Tuhan. Kamu tuh bisa sama Tuhan, kamu nggak usah takut sama Tuhan, kamu tuh masterpiece-nya, kamu tuh diberikan otoritas gitu kan. Sampai masuk yang ke perjalanan apa ya, diciptakan kembali ya, the apa sih, the grand redemption atau apa. Itu kok kayak benar-benar disadari Tuhan tuh ciptakan kembali untuk masuk kepada rencana Tuhan yang semula, otoritas melakukan kehendak Tuhan, menggenapi rencana Tuhan. Jadi itu benar-benar membuat saya, Tuhan, aku mau maju lagi sama Tuhan. Karena jujur kalau lihat sumber daya yang ada sama diri saya gitu ya, kayaknya Tuhan mungkin nggak ya saya genapin rencana Tuhan gitu buat diri saya. Kayaknya impossible gitu, nggak mungkin gitu. Tapi lewat firman di School of the Word, apa yang nggak mungkin itu mungkin bagi Tuhan. Ya tadi dimensi kerajaan Allah, supernatural akan menjadi natural gitu. Jadi Tuhan benar-benar perjelas gitu ya, sehingga kamu bisa gitu. Setiap rencana Tuhan di dalam hidup saya itu pasti bisa digenapi asal melakukan sama Tuhan, asal jalan sama Tuhan. Dan itu benar-benar apa ya, merema banget buat saya. Jadi hari ini ya saya mau mempercayai kembali rencana Tuhan dalam hidup saya, dan itu pasti akan digenapi gitu dalam hidup saya gitu ya. Terus juga tentang apa tuh yang Pastor David bilang, kayaknya sebelum terakhir dah, kasih ngalami kasih Tuhan ya, Tuhan akan limpahkan kasihnya, dan setelah ini shocking gitu. Saya ingat banget tuh itu. Jadi pas tentang api kasih Tuhan yang cemburu, kayak gitu gitulah, tentang kasih Tuhan. Jadi setelah selesai ini Tuhan debat, saya shocking gitu kan. Setelah saya shocking, saya bilang, Tuhan, saya mau mengalami kasih Tuhan. Saya mau Tuhan ngomong sama saya, engkau adalah anakku yang kekasih, engkau adalah pribadi yang pernah. Saya mau Tuhan ngomong itu sama saya. Saya mau dengar itu dari Tuhan. Saya masuk, saya shocking, awalnya nggak terjadi apa-apa gitu ya. Cuman saya tetap, dan ternyata Tuhan itu memang real. Saya nggak pernah ngalamin nangis umur-umur sampai kayak begitu. Nggak bisa ngomong, nangis terus. Apa ya, ngalami bener-bener kebaikan Tuhan, ngalami bener-bener kasih Tuhan. Sampai ya bener-bener Tuhan tuh bicara gitu sama saya. Eh, Kamu anak yang kukasihi, aku akan menyertai kamu, kamu gak usah takut. Fokus aja sama Tuhan, fokus aja sama aku, abain aja sama aku. Saya ngalamin itu, dan ternyata juga gak cuma hari-hari itu doang. Jadi setiap kali saya datang sama Tuhan, saya cuma bisa nangis gitu sama Tuhan, karena benar-benar ngerasain kasihnya Tuhan yang melimpah gitu ya, di dalam kehidupan saya gitu. Terus juga soal kemarin itu waktu yang di sesi terakhir tentang Daud dan Goliat, jujur kalau ada masalah pasti apa ya, kesel juga gitu ya. Aduh, gue lihat apa lagi nih, satu Goliat udah kelar, ini kayaknya gue lihat apa lagi ya, kayaknya udah gimana dulu. Tapi kemarin itu benar-benar shockingnya juga ya, Tuhan tuh kayaknya ngomong gitu, maksudnya kayak dapat highlight gitu ya. Apa sih yang kamu takutin ketika kamu berhadapan dengan Goliat? Itu apa, batu ya, stone, father and son, itu benar-benar mereka. Apa sih yang kamu takutin? Hadapin Goliat itu kamu gak sendiri, ada bapak sama sama ya anak gitu. Jadi ada Tuhan gitu yang nolong kamu, dan dia udah mau buat promosi. Kamu tuh nggak takut, jadi nggak pernah takut sama Goliat. Jadi ya sejak hari itu ya saya belajar sih, ya, masalah pasti ada gitu ya, pasti dihadapi. Tapi saya mau mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah pilih saya pasti menang ngadepin Goliat, karena saya bergerak sendiri, saya sama bapak gitu. Yang tahun itu yang saya baru tahu itu ternyata Tuhan keren banget ya, saya nggak sembarangan gitu. Jadi itu benar-benar merema banget buat saya. Jadi ya apapun perjalanan yang akan saya lewatin gitu ya, saya mau mengalami seperti yang saya bilang hari ini, pikirin journey. Saya akan mengalami Tuhan, apa yang supranatural itu menjadi natural gitu. Karena ya, saya anaknya Tuhan, saya maha karyanya Tuhan, saya diberi otoritas sama Tuhan untuk menghasilkan apa yang tidak mungkin itu menjadi aja sih. Oke, thank you Cisuli buat testimoninya. Kalau aku tadi mungkin sedikit highlight, aku highlight itu tadi tuh kata-katanya tuh secret place ya. Kayak di dalam tempat tersembunyi gitu ya. Kita itu tetap nyari Tuhan apa enggak gitu, kayak
Apakah kita cuma nyari Tuhan itu ketika kita ada di luar, di tempat-tempat yang kelihatan sama orang apa gimana gitu. Tapi justru ketika kita cari Tuhan di tempat yang tersembunyi itu justru itu yang paling precious, yang paling berharga gitu. Makanya tadi Cisuli banyak cerita, ceritanya itu ya cerita-cerita dari apa yang terjadi di tempat-tempat tersembunyi itu gitu. Oke, thank you so much Cisuli buat testimoninya. Lalu yang ketiga ada Zeresi yang mau sharing testimoni. Tapi hari ini kebetulan tadi mendadak ada urusan keluarga, jadi hari ini dia nggak bisa live share testimoninya, tapi tadi sudah kirimkan video untuk apa yang jadi kesaksian dan sharingnya. Mungkin aku bisa minta tolong Ci Erni buat bantu share testimoninya. Silahkan Ci. Oke, halo semua, aku Sesi, perkenalkan. Hari ini bersyukur dikasih kesempatan untuk mau sharing apa yang selama ini aku alamin waktu ngikutin School of the Word-nya Reva gitu. Dan terima kasih juga untuk Babe, untuk Cici, untuk semua tim yang benar-benar memberikan kesempatan untuk aku mau sharing gitu. Yang pertama tuh aku mau sharing proses perjalanan aku mengenal art painting khususnya, dan apa yang kami juga buat bersama tim di Rise gitu. Dan itu tuh benar-benar sungguh luar biasa sih. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin aku nggak tahu bisa ada sampai hari ini gitu. Terus dimulai dari sebuah ketaatan sih. Mungkin hal yang apa ya, mau dibilang nggak sesuai dengan apa yang aku pikirkan gitu, tapi ada satu momen di mana akhirnya eh, semua itu harus dikerjakan gitu. Dan bersyukur aja gitu bahwa Tuhan kirim orang-orang yang sungguh luar biasa untuk datang juga bekerja sama gitu. Jadi aku mau share apa yang aku alami selama School of the World, apa yang aku dapat, apa yang Tuhan bukakan, itu tuh benar-benar sungguh luar biasa gitu. Journey-nya itu dimulai dari sebuah ketaatan, dan dari ketaatan itu aku belajar untuk percaya dan langkah, dan akhirnya menghasilkan hal-hal yang di luar dari apa yang aku bayangkan gitu. Mungkin aku akan share buat setiap kita gitu apa yang aku alamin sampai saat ini gitu. Yang pertama aku mau bagiin itu waktu School of the World kemarin, ini yang aku dapat gitu, yang kelas pokoknya pas sesi yang terakhir di situ aku dapat Tuhan tuh perlihatkan tentang sebuah bejana gitu, sebuah bejana yang di atasnya tuh ada air, terus dia tumpah keluar ke bawah gitu. Dan Tuhan bilang bahwa ada hal-hal baru yang akan Tuhan kasih buat setiap kita gitu. Dan bukan aja untuk aku, tapi aku percaya buat semua orang pun yang lagi dalam masa-masa mengalami musim yang baru bersama Tuhan pun akan benar-benar diberikan gitu. Dan aku lihat di situ juga ada sayap gitu, bahwa Tuhan bilang bahwa ada perlindungan Tuhan yang nyata gitu. Aku ingat session ini tuh waktu bahas tentang newborn gitu. Jadi bukan hanya mengalami kelahiran baru gitu, bukan hanya mengalami sesuatu yang baru, tapi benar-benar ada hal-hal baru aja yang kita ngalami. Dulu kan kita berpikir, oke, newborn itu terima Tuhan Yesus dan selesai gitu kan. Tapi nggak berhenti sampai di situ gitu. Banyak hal yang akan Tuhan bukakan, banyak hal yang akan Tuhan kasih. Aku percaya ada ide-ide kreatif yang akan Tuhan berikan buat setiap kita, yang ketika kita percaya sama janji Tuhan dan kita mau taat, Tuhan tuh pasti akan menyertai dan memberikannya gitu. Terus berikutnya aku mau share sedikit gitu apa yang terjadi kemarin waktu di Rise gitu. Itu tuh hal pertama yang luar biasa yang aku alamin gitu, karena dalam session 2 jam Tuhan tuh kasih banyak hal gitu, banyak hal yang luar biasa yang nggak pernah aku bayangkan gitu, bahwa dalam dua jam tuh bisa banyak hal yang Tuhan bukakan gitu. Yang pertama, di sini aku lihat kalau bisa dilihat tuh ada hatinya Tuhan, di situ ada keluar apa namanya air gitu, air yang mengalir keluar menghancurkan setiap tembok-tembok gitu. Dan aku percaya bahwa ketika air kehidupan Tuhan itu mengalir,
semua tembok yang selama ini dibangun itu tuh akan dihancurkan gitu. Dan waktu aku mewarnain tuh agak kaget gitu karena bekas-bekas puing-puingnya itu seperti batu-batuan itu seperti menghasilkan permata gitu. Dan Tuhan bilang dari kehancuran yang kita alamin, Tuhan bisa ubah menjadi sesuatu yang indah gitu. Terus aku lihat waktu kita nyembah itu ada portal gitu, ada portal yang keluar gitu, terbuka gitu, dan ada banyak hadiah yang Tuhan kasih, dan aku percaya bahwa dimanapun kita berada gitu, portal Tuhan udah terbuka buat setiap kita, dan mari terima itu. Terus yang berikutnya di sini itu ada yang namanya, aku lihat Tuhan kasih mahkota gitu, mahkota buat setiap kita, dan itu ada mahkota kehidupan yang Tuhan kasih, dan aku percaya bahwa itu akan terus kita menyertai kita dimanapun kita berada. Terus aku lihat juga ada setiap mimpi kita yang Tuhan udah berikan tuh pasti akan selalu dilindungi sama Tuhan, akan selalu aman dalam hadiratnya Tuhan. Nah, sebelum sampai di sini, aku mau share sedikit journey-nya gitu. Jadi, journey-nya itu dimulai dari sini gitu. Dari waktu itu bulan Juli, kalau nggak salah, tanggal 26 Juli, di situ kalau di screen aku tulis tanggalnya, itu kita ada punya Women's Talk. Dan kita buat jurnal gitu, ditulis, dan itu lagi stres sama pekerjaan, banyak hal yang lagi dipusingkan gitu. Terus aku dapat ayat firman Tuhan gitu, ada di Amsal 23 ayat 18, terus di Yeremia 29, Yesaya 41 ayat 10 gitu. Terus Tuhan cuma ingatin gitu bahwa jangan khawatir akan semua masa depanmu gitu, karena semuanya sudah Tuhan rencanakan gitu. Tuhan udah siapkan semuanya. Terus aku dapat gambaran di sini kayak tanganku dipegang sama Tuhan, terus disuruh jalan gitu, bahwa ayo jalan bareng gitu. Dan akhirnya pas momen kemarin itu benar-benar dikasih waktu untuk sharing perjalanannya gitu. Kenapa aku dapat ini luar biasanya, karena waktu tanggal 26 terus tanggal 31-nya itu kontrak kerjaku tuh berakhir gitu. Jadi kayak wow Tuhan, nextnya apa ini Tuhan, udah berakhir kayak gini gitu. Tapi aku pegang janji Tuhan, karena sebelum itu terjadi Tuhan udah kasih janjinya gitu. Dan Tuhan bawa ketemu sama orang-orang yang luar biasa di Reva, di LC gitu kan. Dan akhirnya dimulai dari satu gambar ini waktu kita lagi doa di LC sama Ci Marta. Terus aku sharing untuk Keisha gitu, dan aku nggak pernah nyangka dari sebuah ketaatan akhirnya Tuhan bukakan bisa share apa yang aku dapat di Reva gitu. Dan mungkin kalau Bapak Ibu mau datang, pamerannya masih dibuka nanti sampai tanggal 17. Itu tuh luar biasa banget, banyak karya kita semua ada di sana. Kami bukan, Bapak selalu bilang gitu, kita bukan pelukis gitu, tapi apa yang Tuhan kasih kita berani untuk sharing gitu. Dan dari sebuah sharing sederhana itu justru banyak testimoni yang ya bukan hanya aku alami juga, tapi teman-teman dan orang-orang pun yang datang gitu. Jadi dimulai dari sebuah ketaatan kecil dengan kepercayaan, Tuhan jadikan jauh lebih besar gitu dari apa yang dibayangkan gitu. Dan waktu lihat momennya, lihat orang mulai mereka juga mulai menuangkan gitu apa yang Tuhan kasih, itu benar-benar satu journey yang Tuhan tuh dahsyat gitu. Tuhan tuh bekerja jauh melebihi dari apa yang dibayangkan, jauh melebihi dari apa yang kita rencanakan gitu. Jadi aku mau encourage buat setiap kita, apapun yang sedang kita alamin gitu saat ini, percaya saja gitu bahwa ketika kita taat, ketika kita percaya, kita melangkah, Tuhan tuh melakukan jauh lebih besar gitu dari apa yang kita bayangkan gitu. Terus satu gambar lagi aku mau share gitu, bahwa ketika rohnya Tuhan turun, rohnya Tuhan dicurahkan gitu, bahwa ada banyak hal luar biasa yang akan Tuhan kasih gitu. Aku lihat di situ ada sungai kehidupan yang mengalir, ada rohnya Tuhan, ada kehidupan yang akan dilahirkan, apapun pekerjaan kita. Aku percaya bahwa ketika kita percaya sama Tuhan, sama janjinya Tuhan, Dia akan memberikan kehidupan, dan kita adalah anak-anaknya, dan kita juga adalah pembawa kehidupan gitu. Dan yang terakhir, ini gambar terakhir yang aku dapat waktu Arise kemarin gitu. Di situ aku lihat kayak aku lihat momennya itu aku berjalan di lembah gitu, tapi lembahnya itu tanahnya itu benar-benar hijau gitu, nggak gelap, nggak suram gitu, meskipun gunung-gunungnya ya warna coklat gitu, dan nggak seperti tidak ada kehidupan gitu, tapi
di depan itu ada jejak kaki Tuhan, dan Tuhan bilang apapun lembah, apapun perjalanan yang nanti habis ini kita akan tempuh, yang akan kita jalanin, percaya bahwa Tuhan tuh selalu menyertai. Itu ada jejak kaki Tuhan yang memberikan petunjuk untuk kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita percaya bahwa journey bersama Tuhan itu luar biasa gitu. Jangan pernah takut, Tuhan akan menyediakan semua, dan aku percaya bahwa tetap imanin gitu dan kerjakan gitu. Dan satu hal yang aku alami juga bahwa Tuhan tuh menyediakan semua gitu. Even kondisi menurut pikiran kita nggak sesuai gitu, tapi Tuhan menyediakan semuanya jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi aku mau sharing sedikit apa yang aku alami selama beberapa bulan terakhir ini, dan aku percaya bahwa semua journey kita tuh Tuhan udah siapin semuanya. Semua udah Tuhan siapkan, semuanya udah Tuhan sediakan. Yang penting tetap taat, tetap kerjakan bagian kita, karena Dia akan bekerja jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Itu saja dari aku, dan terima kasih. Wow, thank you Kak Sesi. Walaupun nggak di sini sama kita di Zoom, tapi testimoni yang luar biasa. Kalau aku highlight tadi dari ceritanya Kak Sesi berbanyak banget. Maksudnya bingung juga tadi mau highlight yang mana. Cuman mungkin satu hal yang aku bisa highlight tadi poin tentang journey ya. Tentang kayak mungkin nyambung juga sama Pak David hari ini bawain tentang The Grand Journey. Aku nangkep gimana ketaatan kita itu tadi ya, itu bisa bawa kita dalam satu perjalanan demi perjalanan lagi gitu sama Tuhan. Kayak Tuhan tuh mungkin akan kasih lihat kita sedikit dari apa yang Dia lihat di ujung, tapi mungkin di tengah-tengah jalan itu tuh nggak banyak-banyak yang dikasih lihat, karena takutnya kita serem duluan nanti. Makanya mungkin aku juga ingat di firman Tuhan katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku kan ya. Kayak pelita bagi kaki kita itu ibaratnya cukup untuk ngambil satu langkah. Kayak firman Tuhan itu pasti selalu cukup untuk kita ngambil satu langkah berikutnya. Kayak ketika kita nggak bisa lihat 50 langkah ke depan, di perjalanan ke depan kayak gimana, mungkin itu unknown gitu ya, tapi untuk satu langkah berikutnya kita pasti tahu. Dan walaupun di perjalanannya kita into the unknown kelihatannya, tapi kita percaya bahwa kita berjalan sama Tuhan yang udah tahu perjalanannya gitu. Kita kita dituntun gitu. Wow, oke, luar biasa. Ini 3 testimoni dari teman-teman kita yang ikut Reva School of the Word di batch kedua ini, tahun ini. Buat teman-teman yang mau ikut Reva School of the Word lagi, mungkin yang kemarin belum cukup atau belum ikut gitu ya. Nantikan aja informasi buat Reva School of the Word. Kemungkinan kita akan lanjutkan lagi di tahun depan. Gitu. Aku rasa itu aku kembalikan ke Pak David untuk sharing hari ini. Silakan Om. Oke, thank you Ezra. Ya, saya terima kasih buat yang kesaksian, buat Anggi, buat Sudi, juga buat Jeresi yang by video. Ya, tentunya yang lain bukannya nggak dikasih kesempatan, tapi kayaknya benar yang Ezra ngomong bisa besok pagi, saudara. Ya, jadi yang lain tetap tolong ditulis ya, karena kami perlu, saudara. Kami perlu, karena jangan pernah lupa Bill Johnson itu pernah ngomong tentang kesaksian itu adalah di kitab Wahyu itu roh nubuat, kesaksian tentang Yesus. Nah, itu akan terjadi do again gitu loh. Nah, saya bersyukur buat Anggi tadi, juga buat Suli, dan saya percaya khusus buat Anggi dan keluarga, saya harus hormat sama kepala suku yaitu Pak Ustadz, ya kan. Dan ibu dan anak-anaknya luar biasa, pasti juga ceritanya luar biasa. Ini keluarga luar biasa, saudara. Ya, cinta Tuhannya pol-polan, dan saya percaya Tuhan akan menyatakannya juga pol-polan, saudara. Ya, sebenarnya bukan Tuhan itu mencintai Paul buat mereka yang Paul cinta dia. Sebenarnya bukan gitu idenya. Gini, maksud saya gini, bukannya Tuhan pilih kasih, saudara. Tapi pada saat bejana atau selangnya Anda terkonek penuh sama dia, maka air yang dari dia itu akan ngocornya penuh. Tapi kalau selangnya itu separuh ada di
di sumber yang lain. Nah, ini kacau, saudara. Ya. Nah, jadi sekali lagi thank you banget. Anggi ini yang di Bali ya. Ya, ya keren, saudara, keren. Jadi saya percaya kesaksian roh nubuat itu do again, karena apa yang Anda bagikan itu akan mendorong orang lain mengalami yang sama. Nah, dengan kesaksian tadi tentang Arise, yang bicara tentang obedience, saya rasa semua pemainnya, termasuk Ezra, Emi, dan semuanya, Kesia, dan Driska, dan semua yang lain, Marta, segala, ya itu semuanya punya satu kata sepakat, yaitu obedience, betul ya? Dan menarik, saudara. If you say yes, sesungguhnya aku ini hambamu Tuhan, jadilah padaku sesuai kehendakmu. Yang terjadi apa? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, Lukas 1 tuh kalau nggak salah. Nah, saya cuma ingin ajak Anda bermain yang lebih 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 liar lagi dalam tanda petik ya. Ini hanya ketaatan say yes untuk bikin acara dan bikin lukisan. Gimana kalau nanti say yes bikin penemuan? I really challenge you all. Bukan hanya yang di Jakarta, termasuk Isa, Anggi yang ada di Bali, saudara. Ya, misalnya bicara masakan, resep. Misalnya hal yang lain. Cuman modal say yes tadi loh yang ditulis. Ya, can you imagine? Karena di dalam yes-nya Anda, itu langsung terkoneksi pada satu sistem yang namanya kemustahilan itu tidak ada. Nah, bayangin saudara, apa jadinya kalau anak-anak Tuhan itu menyadari ini dan menggerakkan ini from the invisible, move the visible. Halo? Masalahnya kita tidak terbiasa aktif di dimensi ini, saudara. Challenge, setuju. Ya. Daud cuma bilang say yes kok. Dan hasilnya Daud ketemu Goliat. Apakah terus dia bilang, no Tuhan, kalau yang ini aku nggak termasuk. Jadi yes itu ada tanda bintang, syarat, dan ketentuan berlaku. No way, saudara. Yes di atasnya yes. Yang terjadi apa? Surga turun tangan. Nah, makanya saya tutup dengan beberapa ayat 205:17. Jadi jika seseorang berada di dalam Kristus, lihat ya, di dalam Kristus dia telah menjadi ciptaan yang sepenuhnya baru. Segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Segala aturan-aturan lama, saudara, segala model-model lama yang Anda dulu nggak bisa, ya nggak mungkin lah, ya nggak ntar dulu lah, enggak. Itu tatanan yang lama sudah lenyap. Lihatlah segala sesuatu yang menjadi segar dan baru. Tapi selalu ada di dalam Kristusnya nih loh. Efesus 2 ayat 10 punyanya NLT. For we are God's masterpiece. Ini yang tadi yang Suli ngomong. He has created us anew in Christ Jesus. Lihat saudara, dia sudah menciptakan kita baru di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan di luar Kristus. Kenapa? Karena tidak mungkin dilakukan di luar Kristus. Sekali lagi catat baik-baik. It is impossible to do this, all of these things outside of Jesus. Amin. Makanya Yesus itu memilih Anda dan Anda diajak untuk menjadi satu. Seperti mereka, Bapa dan aku adalah satu. Amin. Setuju, Vera? No live outside of him. Orang mungkin bilang, lu enggak tuh orang di luar bisa hidup di luar Tuhan. Ya, what kind of life then? Life in the full capacity. As the plan of God. Mari, saya ajak Anda semua masuk ke dalam dimensi ini. Amin.
That's why we call it the grand journey. Ya, semua orang dipilih Tuhan, saudara. Rata-rata dicemplungin kepada hal-hal yang tidak make sense, yang tadi Ezra bilang. Tidak ditunjukin semuanya dulu, saudara. Karena kaget. Nanti mundur teratur. Mending kalau mundurnya pelan-pelan, tiba-tiba kabur aja. Ya. Tapi kadang-kadang Anda merasa, saya kepepet nih Pak, dipepet sama Tuhan. Tuhan senang mepet, saudara. Kenapa? Karena kita seringkali berdebat sama kemampuan diri kita sendiri. Padahal dia pencipta kita tahu. Your capacity is like this. Tapi kita bilang, enggak, kita main segini aja, Pak. No way. Saya tidak mengajar Anda jadi overconfident dan terus lupa diri jadi sombong. No. But saya sedang mengajak Anda untuk bilang, kapasitas Anda sebagai manusia baru, itu masterpiece, really. Yohanes 14, dari ayat 10. Ini sebenarnya tarik dari 12 dulu nih. Tarik dari 12 dulu supaya nggak bingung. Karena saya sebenarnya terbiasa kalau baca kita cuma ayat 12. Ayat 12 berkata, aku katakan kepada kalian kebenaran kekal ini. Ya, orang yang mengikutiku dengan iman, percaya kepadaku, ya akan melakukan mujizat-mujizat besar yang seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar dari itu karena aku pergi untuk bersama Bapa. Saudara, karena ini yang ngomong Tuhan Yesus, dulu saya mikir konteksnya memang ini tentang mujizat-mujizatnya Yesus. Dan itu yes, bukan no. Tapi ternyata kalau Anda lihat ke belakang lagi, saudara, ya pengertian mujizat jangan dibatasi tentang soal mujizat fisik atau kesembuhan saja. Atau air jadi anggur saja, bukan. Anda lihat ke belakang ayat 10. Di ayat 10 ditulis tadi, saudara. Ya, tidak percayakah kamu bahwa Bapa hidup di dalam aku dan aku hidup di dalam Bapa? Ada unity. Bahkan di dalam perkataanku bukan dariku sendiri, tapi datang dari Bapa. Karena dia hidup di dalam aku dan aku melakukan kuasa mujizatnya melalui aku. Sadarkah Anda bahwa Yesus melakukan ini semua itu melakukannya semua karena Bapa lakukan? Ada satu unity yang menyatu yang tidak bisa dipisahkan antara dia dengan Yesus, tentunya dengan Roh Kudus juga. Dan kita dimasukin ke semuanya. Ayat 11. Percayalah bahwa aku tinggal menjadi satu dengan Bapa dan Bapa tinggal menjadi satu dengan aku. Atau setidaknya percayalah. Karena mujizat besar yang telah kulakukan. Nah, kalau lihat ayat ini di track ke belakang, saudara. Dari perjanjian lama dimulai kejadian 1 ayat 1 dan seterusnya, saudara. Bukankah semua mujizat yang dialami oleh Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Musa, semuanya itu, saudara, Abraham dan sebagainya. Itu semuanya juga di belakangnya adalah Bapa kita di surga. Bersama Yesus, setuju, saudara? Amin. Dan kalau ini terjadi, saudara, can you imagine bahwa kapasitas Anda sebenarnya juga harus seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Salomo. Amin. Firman-Nya bilang ini, saudara. Cuman masalahnya kita harus tarik ini semua menjadi sebuah kebenaran. Nah, ini yang sebenarnya saya bilang. This is the grand journey. Apa itu? Hidup kita semakin lama semakin baru. Apanya yang baru? Supranaturalnya lebih terlihat daripada naturalnya. Amin. Bapak Ibu syukur, firman mudah hamba sampaikan. Roh Kudus biar engkau sendiri yang berjalan terus. Hambamu tidak ngerti lagi harus bagaimana, tapi kami percaya setiap kami akan mengalami dimensi supranatural melebihi dimensi natural. Dan itu akan berjalan dengan normal. Kami serahkan anak-anakmu Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya.